Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Oke, aku rasa orang ini ingin meminta kesempatan kembali padamu untuk memperbaiki sikap, memperbaiki hubungan ini, memperbaiki tingkah lakunya. Karena nih, aku lihat dia pengen balik lagi sama kamu, ada rekonsiliasi di sana, dia ingin balikan lagi sama kamu. Dia berharap kamu masih bisa memberikan dia kesempatan kali ini. Karena cuman kamulah orang satu-satunya yang ia inginkan, yang dia cintai, yang dia sayangi, yang paling dia mau lah ya. Karena di sini pun aku lihat cuman kamu loh yang mampu membuat dia tergila-gila gitu loh. Mampu membuat dia masih merasa tertarik ya. Tuh, true love ya. Dia benar-benar sayang, cinta banget sama kamu. Wow. Oke. Jadi siapakah dia ini? Orang ini sangat sangat memohon, sangat menginginkan, mengharapkan. Sangat mengharapkan permohonan maafmu, sangat mengharapkan kembalinya lagi hubungan kalian kalau aku lihat dari sini. Ya, di kartu pertama di tarotnya ada Nine of Pentacles. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia melihat kamu tuh kayak kamu sedang berproses ya di dalam masa depanmu. Misalkan itu bisnis, karir, seperti itu ya. Ini lebih ke hal yang duniawi ya, pencapaian hal yang bersifat duniawi. Jadi misalkan kalau sekarang tuh kamu lagi buat usaha ya, udah itu usahamu ini lagi ya baik-baiknya gitu ya, lagi butuh kerja ekstra saat ini. Nah, aku lihat kali ini tuh dia kayak memberikan suatu dukungan, memberikan otoritas kepadamu untuk menyelesaikan terlebih dahulu apa yang sudah kamu jalankan sekarang gitu ya. Jadi dia di sini aku lihat tidak mau mengganggumu atau mengusikmu kalau kamu memang sekarang lagi fokusnya pada karir seperti itu ya. Untuk masa depanmu, jadi dia nggak mengekang gitu. Kalau memang di sini kamu butuh bantuan ya, terutama aku lihat sih kalau secara support sistem support dukungan ya, hanya sekadar dukungan gitu, aku lihat nih orang memang sudah memberikannya. Tapi kalau misalkan uang seperti itu, modal atau apa, nampaknya kamu memang harus mengucapkan. Kalau misalkan kamu memang butuh bantuan secara keuangan, aku lihat di sini dia mau kok ngebantu, asal kamu ngomong aja ke dia gitu. Nah, memang saat ini tuh hubungan kalian nggak terlalu sering komunikasi atau bahkan bertemu jarang banget ya. Nah, atau mungkin ya udah akhir-akhir ini tuh nggak pernah ada komunikasi lagi gitu. Nah,
eh, aku lihat di sini bukan dia tidak mau berkomunikasi dengan kamu, tapi kayaknya kamu itu saat ini lagi asik banget, lagi fokus banget sama pencapaian diri kamu, pada kenyamanan dalam berproses di karir kamu. Jadi dia kayak nggak mau gitu, nggak mau ngeganggu kamu, karena di sini dia pun mensupport kamu. Kalau memang ya kamu gini, kan setiap manusia itu punya tujuan dalam hidupnya masing-masing. Nah, kalau dia lihat saat ini tuh kamu lagi fokus pada tujuan karir kamu yang pengen cemerlang, yang pengen stabil, yang pengen punya kehidupan yang apa ya, sesuai lah dengan kamu inginkan. Nah, kamu sedang berproses mengejar itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, dia kayak memberikan gitu loh, memberikan ya udah, memberikan waktu, nggak mau dia ganggu dulu gitu, nggak mau dia usik dengan keinginan dia yang selama ini dia pendam kayak gitu, karena dia pun pengen kamu bahagia gitu ya, pengen kamu bahagia. Kalau memang saat ini kebahagiaan kamu adalah meraih karir, meraih cita-citamu, ya ayo silahkan digituin sama dia ya, bukan dia marah atau apa, tapi kalau ini aku lebih ke ngelihatnya ke lebih ke dukungan ya, karena dia pun ingin mendapatkan apa ya, mendapatkan keuntungan juga dari apa yang selama ini dia usahakan untukmu kayak gitu, apapun itu, walaupun ini hanya sekedar secara emosional, support secara emosional, tapi dia pengen adanya suatu keuntungan yang bisa dia raih ya. Jadi dia tidak mau gini, jadi ketika kamu fokus sama karir ya, dia kan nggak mau tuh, nggak mau mengganggu kamu, nggak mau chat kamu atau ngobrol atau bertemu dengan kamu, karena dia tidak mau menggoyahkan fokusmu kayak gitu. Nah, apa sih keuntungan yang ingin dia ambil? Karena dia pun berpikir begini, pasti kok nanti suatu saat nanti ketika kamu sudah meraih meraih cita-citamu, pasti kok kamu akan kembali lagi sama dia kayak gitu ya. Pasti kamu mengerti kok apa maksud dia, kenapa dia selama ini tidak mengganggu atau menghubungi kamu seperti itu ya. Dia nggak mau pas kamu lagi ribetnya, kamu lagi sibuknya, dia muncul, dia ganggu kamu, akhirnya fokus kamu pada karir pecah seperti itu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi keuntungannya adalah dia tidak mau membuat kamu moodnya jadi berantakan gitu ya, karena memang kamu lagi fokus-fokusnya, lagi sibuk-sibuknya sama karir kalau aku lihat di sini. Nah, dia ini juga berpikir seperti ini ya, orangnya tuh memang logik ya, orang itu logik banget. Dia ini orangnya itu memang pengen kalian itu nanti sama-sama, ketika kalian, entah kalian ini nanti endingnya akan bertakdir bersama ataupun tidak, orang ini tuh orangnya terbuka ya, apalagi kalau masalah tentang karir, keuangan, pencapaian diri gitu ya, yang bersifat duniawi gitu, orang ini terbuka. Nah, dia tuh punya prinsip kalau hidup dia itu harus bisa stabil dulu secara keuangan, dan kamu pun gitu, dipersilahkan untuk dia untuk stabil dulu secara keuangan. Jadi nanti ketika kalau misalkan kalian memang ditakdirkan bersama, kalian itu nggak akan lagi kekurangan secara keuangan seperti itu. Nah, dan di sini aku lihat memang dia pengennya kita sama-sama, yuk memang kita mulai dari nol, kita cari apa pencapaian diri, kita cari kestabilan secara finansial seperti itu. Walaupun ini kalau aku lihat kebanyakan dari kalian tuh sendiri-sendiri gitu ya, kamu kerja di kantor A, dia kerja di kantor C kayak gitu. Tapi ada sebagian juga, mungkin sedikit sih ya, kalau aku lihat sedikit ya, mungkin kamu punya bisnis apa, sebenarnya dia juga kerja di kantor A gitu, terus dia ngebantu kamu kayak gitu di bisnis kamu, kayak jadi kalian itu kayak kolaborasi gitu ya, apa sih, ya kolaborasi ya di bisnisnya kamu seperti itu juga. Aku lihat ada seperti itu.
Cuman di sini memang prinsip dia seperti itu. Dia tidak mau nanti ketika kalian ngebet banget pengen segera menikah tapi secara keuangan kalian nihil kayak gitu, dia nggak mau. Jadi makanya di sini aku lihat dia sedang berjuang pada karir keuangan dia, dan kamu pun dia persilahkan untuk berjuang pada karir dan keuanganmu. Kalau aku lihat di sini ini kayak bentuk support sih ya, cuman memang mungkin tidak terlalu terlihat oleh kamu ya bahwa dia sebenarnya juga mensupport gitu ya, mensupport secara emosional ataupun otoritas kamu. Jadi dia memberikan hak otoritasmu atas kehidupanmu gitu. Dia tidak mau mengekang kamu kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi ada ketidakstabilan juga sebenarnya dari hubungan kalian. Bahkan aku lihat dari si dia ini juga ada keraguan untuk bisa melangsungkan atau melanjutkan atau mempertahankan hubungan kalian. Karena di sini aku lihat orang ini pun sebenarnya dia tahu baik kamu ataupun dia itu kayaknya memang punya suatu tekanan dari masalah keuangan, karir seperti itu, sehingganya tuh mengharuskan kalian fokus pada karir masing-masing, sehingga tidak adanya komunikasi, tidak adanya pertemuan, tidak adanya koneksi gitu loh ya. Dia pun tahu itu, aku lihat di sini, dan akhirnya dia ragu apakah memang kita nanti di endingnya nih kita bisa ditakdirkan bersama seperti itu ya. Oke, dalam hidup kita nggak tahu ya ending itu kapan, tapi paling tidak gini, apakah nanti suatu hari nanti kita akan dipersatukan bersama. Dia masih ragu juga sebenarnya, karena ya itu tadi, ketika dia memberikan support ke kamu untuk kamu fokus aja dulu pada karir dan keuangan, terus dia juga lagi fokus sama karir dan keuangan dia, akhirnya tuh hubungan kalian tuh terbengkalai, benar-benar kelabasan gitu loh, nggak ada komunikasi, nggak ada perkembangan, nggak ada kedekatan, nggak ada pertemuan seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini pun dia masih ragu apakah kita memang benar akan bisa bersama seperti itu. Karena mungkin gini ya, ini ada keegoisan, ada rasa malunya itu kayak malu mungkin untuk mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan secara gamblang gitu. Malu mengungkapkan secara gamblang itu karena mungkin kalian ini masih berpisah saat ini ya. Jadi ketika dia pengen balik ke kamu, dia ngeliat kamu kayaknya lagi fokus sama karir. Oke, kalau gitu kayaknya mungkin belum saatnya sekarang dia untuk datang ke kamu. Dia akan yaudah deh, nanti aja, nunggu kamu selesai dulu pada kesibukan di karirmu. Seperti itu kayaknya dia yang rasanya. Nah, terus itu akhirnya nih dia juga fokus sama keuangan. Akhirnya niatan dia untuk datang lagi itu kayak tertunda aja gitu, tertunda. Dan dia lihat kok makin hari kok nggak ada peluang ya untuk dia datang lagi ke kamu. Gimana ya caranya untuk membuat peluang itu hadir agar dia bisa komunikasi lagi dengan kamu, ya bertemu dengan kamu, terkoneksi lagi dengan kamu, ada kedekatan lagi dengan kamu, kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi makanya di sini dia, aku lihat masih ada keraguan, masih ada kebingungan, kayak mana nih ya untuk bisa terkoneksi lagi, dekat lagi, ada komunikasi lagi gitu ya. Dia masih bingung di sini, lagi cari cara. Ya karena itu tadi, dia ngelihat kamu kayaknya lagi asik dengan pekerjaan keuangan. Dia pun ya, dia juga lagi ada masalah juga kan, dari keuangan dia belum stabil juga kayak gitu. Jadi ketika dia mau datang, kok ya kita ini sama-sama punya tekanan di
karir dan keuangan kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada apa ini namanya, XX itu 10 ya, 10 of Cups. 10 of Cups itu menandakan bahwa saat ini tuh dia ngelihat kamu lagi asik dengan keluarga, dan dia pun saat ini lagi fokus juga sama keluarga besar dia. Nah, ketika dia asik lagi dekat lah ya, lagi dekat, lagi nyaman dengan keluarga besar, kamu pun lagi dekat dan lagi nyaman dengan keluarga besar, kayak ada pemikiran deh ya di dia ini, ketika entah dia lagi di kamar, ketika entah dia lagi bengong aja kayak gitu, dia kepikiran kayaknya aku pengen deh memperkenalkan kamu ke keluarga aku kayak gitu. Dan sebaliknya juga kayaknya pengen deh aku kenal keluarga kamu. Karena kalau ada 10 of Cups di dalam romansa, ini artinya bagus ya, ada niatan dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu, terus adanya keinginan dari dia untuk menikah ya, menikah atau adanya pelegalan di dalam hubungan kalian, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi ketika dia saat ini tuh lagi deket-deketnya lah ya sama keluarga, lagi nyaman-nyamannya berkumpul bersama keluarga tuh, terkadang dia kepikiran pengen deh aku ketemuin kamu ke keluarga aku, dan sebaliknya pengen deh aku ketemu dengan keluargamu, atau mempertemukan keluarga kalian berdua, seperti itu. Dan di sini ada judgment. Oh ya, jadi kalau ini judgment berarti kemarin itu ya ada sesuatu, entah ini masalah ringan ataupun berat, atau mungkin sudah berlangsung lama gitu ya. Jadi mungkin kamu yang kayak memberikan suatu judge gitu loh, ngejudge dia tentang apa gitu, tentang sesuatu, dan menurut dia itu nggak adil gitu loh. Menurut dia itu nggak seharusnya kamu berlaku seperti itu. Misal gini, misal dia gila kerja nih ya, terus itu kamu sering dicuekin nih sama dia, terus kamu ngejudge dia atau ngomelin dia, atau menyangkut pautkan dia dengan selingkuh, atau kamu marah-marah sama dia, kenapa sih kerja mulu, kenapa nggak pernah ngasih aku kabar, nggak pernah memperhatikan aku, nggak pernah kita ini komunikasi, bla bla bla. Nah di situ itu bentuk judge ya, bentuk ngejudge-nya. Nah jadi di sini dia merasa oh my god, dalam hati ya, mungkin dia di sini tidak mau bertengkar dengan kamu karena ini judgment. Jadi ada kesalahpahaman, tapi dia itu kayak nggak bisa untuk mengutarakan sesungguhnya dia ini kenapa gitu. Jadi ada kesalahpahaman ya. Jadi aduh gimana ya harus ngomong sama kamunya, aku ini benar-benar kerja gitu loh ya. Kalau misalkan ini tentang pengabaian, aku ini benar-benar kerja gitu, aku udah capek, terus ketika aku pulang dari kerja kamu malah marah-marah, aku pun belum istirahat, aku belum memejamkan mata ya, aku bahkan belum mandi, tapi kamu sudah marah-marah ngomongin aku selingkuh lah, aku inilah. Jadi energi dia itu sudah habis karena capek kerja, tapi kamu mungkin udah ngejudge dia atau marah-marah ke dia gitu ya, tentang pradugamu gitu ya terhadap dia. Jadi dia di sini ngerasa kayak oh my god ini nggak adil, nggak gitu loh ya. Jadi dia ngerasa seperti itu. Jadi cobalah untuk menghindari sikap menuduh atau menyalahkan si dia ini. Dan aku lihat juga di sini memang komunikasi kamu dengan dia itu rusak ya. Komunikasi kamu dengan dia itu sebenarnya
nggak apa ya, nggak komunikatif banget deh kayak gitu ya. Mungkin jarang ada komunikasi, kalaupun ada komunikasi juga bukan ngomongin hal-hal yang serius gitu ya, mungkin hanya sekedar ya menghibur gitu ya, atau ya ngomong-ngomongin hal-hal yang sepele doang kayak gitu. Jadi nggak kayak ada deep talk gitu ya kalau aku lihat. Terus juga mungkin ini juga karena ada pihak ketiga yang kayak mempengaruhi salah satu dari kalian, yang akhirnya kalian itu kayak goyah gitu deh di dalam hubungan ini. Dan apa ya, kalian kayak sulit untuk mengatasi perspektif yang ada di pikiran kalian karena kalian udah terpengaruhi gitu ya, udah terpengaruhi, akhirnya kayak terbawa aja dengan perspektif itu. Kemudian ya udah, kalian kayak ada rasa bener nggak ya, apa tuh, ragu bener nggak sih kamu orang yang tepat untukku, bener nggak sih kamu begini, bener nggak sih ini pilihanku, seperti itulah ya, masih ada rasa seperti itu. Nah, dan itu juga kenapa tidak bisa terkonfirmasi secara cepat selain dari komunikasi yang buruk, ini juga karena ada jarak di antara kalian, bahkan mungkin ada yang beda kota, beda negara, beda pulau, seperti itu kalau aku lihat ya, ada jarak yang begitu jauh sehingga kalian itu tidak bisa mengkonfirmasinya secara cepat dan tatap muka ya, face to face itu sulit, atau pertemuan secara fisik itu sulit. Jadi kalau misalkan kan beda ya, beda sensasinya kalau kita cuman dari telepon atau dari chat dengan bertemu langsung. Kalian kalau bertemu langsung itu bisa dengan skinship-nya, bisa dengan mimiknya terlihat, gesturnya terlihat ya, dengan keseriusan dia mau konfirmasi itu. Nah gitu, jadi ini ada hambatan yang membuat salah sedikitnya ya salah sedikitnya itu hubungan kalian akhirnya terhambat kalau aku lihat dari sini ya. Dan sebenarnya juga memang orang ini tuh rasional, orang ini tuh logik banget ya. Jadi orang ini tuh memang kadang kalau mikir tuh nggak terlalu panjang gitu ya, ke depannya itu nanti bakal gimana, enggak. Jadi ketika dia udah mikirin ke depannya itu kayak kebingungan sendiri gitu, kayak itu tadi, ragu, bener nggak ya, aduh apakah kita nanti akan bisa bersama. Jadi orang ini gampang ragu karena orangnya terlalu logik ya. Terus itu juga kalau aku lihat memang orang ini kan gila kerja, jadi dia itu tidak mau segala hal itu mengganggu pekerjaan dia gitu. Makanya kalau misalkan kamu sudah mulai merengek atau kamu sudah mulai curiga atau ngebahas apa, akhirnya nanti ujung-ujungnya nih ada perselisihan, ada pertengkaran, dia akan mundur. Kenapa? Karena di sini dia pun tidak mau terganggu pekerjaannya karena pemikiran-pemikiran dari luar gitu. Nah, jadi ketika dia memang fokus pada pekerjaan, maka dia akan fokus dulu pada pekerjaan, dan hal lainnya pun akan dia singkirkan dulu gitu, termasuk dalam percintaan ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan percintaan pun dia maunya tidak ada penolakan darimu ya. Jadi ketika dia memang pekerjaan itu sudah bisa dia handle dan sekarang dia fokus pada pada percintaan, maka dia akan fokus pada percintaan. Cuman dia di sini tidak mau adanya penolakan. Jadi harus ada strategi nih, tap, gimana langkah pertama, langkah kedua, nanti kalau misalkan ada gini, ada rencana B, nah kayak gitu ya. Dia orangnya logik banget. Terus juga kalau misalkan kamu tidak sepemahaman sama dia, itu akan sulit gitu. Nyambung di antara kalian itu akan sulit, bahkan hubungan kalian akan terus berjalan kalau kalian ini pemikiran tentang hubungan itu berbeda, itu akan sulit terjalin juga. Jadi dia pengennya antara pekerjaan itu akan balance dengan sama ya. Jadi gini, dia menganggap bahwa percintaan itu dia asumsikan itu sama pentingnya dengan pekerjaan. Cuman orang ini tuh memang nggak bisa
multitasking gitu ya, multi talent, bukan multi talent, tapi kalau misalkan dia fokus pada satu, maka satu dulu dia selesaikan. Dia nggak bisa kalau dia udah ngerjain pekerjaan terus juga dia harus fokusin sama karir, terus fokusin keluarga, itu nggak bisa. Jadi harus satu dulu, kayak gitu ya. Kerjaan dulu, percintaan dulu, nanti keluarga nanti, gitu ya. Jadi ada yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu gitu. Nah, begitupun percintaan. Kalau memang ini tentang percintaan, dia pengen itu nggak ribet, nggak banyak drama, nggak banyak perselisihan, dan nggak mau banyak penolakan. Jadi makanya harus satu pemikiran, satu tujuan, satu jalan, kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah mulai ada bau-baunya nih, bakalan ada pertengkaran di antara kalian, bakalan adanya keraguan di antara kalian, bakalan adanya kecurigaan apa gitu, udah dia mundur, kayak gitu ya. Orang ini terlalu ya like a emperor ya, dia maunya tep pasti gitu. Kalau misalkan penuh drama, no way, seperti itu intinya ya, karena orangnya memang terlalu logik, terlalu rasional gitu ya. Jadi makanya mungkin hubungan kalian ini memang sering hilang-hilangan, putus nyambung, atau tahu-tahu udah ngilang aja, tahu-tahu nggak ada komunikasi, tahu-tahu udah ya serasa sendiri kayak gitu ya, tahu-tahu nanti datang lagi gitu ya. Makanya di sini dia pengen adanya kesempatan darimu bagi dia untuk bisa memperbaiki hubungan kalian, untuk bisa terjalin hubungan ini dengan serius gitu ya. Aku lihat di sini kamu kok cuman satu-satunya orang yang dia cintai, dan dia meminta kesempatan untuk kembali lagi sama kamu ya. Karena di sini benar-benar ya, kamu orang satu-satunya yang dia cintai, dan ini benar-benar pure cinta loh. Ini benar-benar sayang banget, dia benar-benar sangat tergoda sama kamu, benar-benar sangat tertarik sama kamu. Kurang apa lagi coba ya. Cuman memang orangnya gila kerja, terus orangnya logik banget. Jadi memang beda ya, kalau wanita itu kan pakai perasaan ya. Kalau laki-laki itu memang biasanya pakai logika gitu. Mungkin dia ini seorang laki-laki ya mungkin, atau kamu yang seorang perempuan. Jadi makanya situasinya seperti ini gitu. Terus itu juga oh ya, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, jadi nggak usah dipusingin. Jadi kayaknya udah cukup ya, itu aja untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Terus di sini energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka apa yang zodiak yang aku sebutkan tadi itu ya bisa di luar dari zodiak yang tadi pun bisa resonate ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.